Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM sekaligus Ketua Lingkungan Bapak Om Rio, seluruh para orang tua, para asatidz, guru kita yang terhormat Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Suhendi, Bapak Ustadz Sukamto, orang tua kita Bapak Haji Sayuti, dan seluruh para sesepuh lainnya, seluruh jamaah, Bapak Ibu yang nggak kelihatan wajahnya malam ini ya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini menjadi malam yang istimewa karena pengajian kita terasa lebih syahdu dan lebih romantis ya, dengan penerangan lilin. Mana lilinnya? Dimatiin. Lebih romantis. Bapak Ibu bisa lebih merapat lagi biar saya nggak usah ngeden-ngeden ngajinya, Bu. Tapi jangan mepet, Ibu, tetap ada jarak. Ya. Ya, walaupun kondisi lampu mati nggak masalah, kita tetap ngaji. Karena insya Allah Kamis depan libur, Bu. Kamis depan libur, mohon doanya. Insya Allah tanggal 20 Juli, hari Ahad besok, saya berserta rombongan akan menunaikan ibadah umroh. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kemakburan. Kita juga mendoakan semoga seluruh jamaah diberikan kesempatan Allah untuk ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita umroh selama 13 hari. Rutenya dari Indonesia nanti ke Mesir. Kita ke Mesir lebih dahulu, yaitu 3 hari 4 malam di sana untuk berziarah ke beberapa makam ulama-ulama hebat. Salah satunya ziarah ke makam Imam Syafi'i yang menjadi madhab kita. Lalu ziarah ke makam Imam Bushiri yang punya burdah, yang sering kita baca burdahnya. Lalu kita ziarah ke makam Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Dan masih banyak makam-makam ulama-ulama hebat yang ada di sana. Kita berkunjung, berwisata, berziarah 3 hari 4 malam, baru bertolak menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umroh 4 hari juga di Makkah, lalu ke Madinah 4 hari. Jadi kurang lebih perjalanan kita pulang pergi 13 hari. Alhamdulillah, dari Ratu Jaya yang berangkat bersama kami nanti Bang Firman beserta istri Bu Eli. Dan semoga nanti di tahun berikutnya Bapak Ibu bisa bergiliran berangkat bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Dari kemarin saya udah ngajakin, cuman amin doang, nggak daftar, Pak. Semoga diberikan kesempatan. Amin. Nah, ini turun hujan makin nggak kedengeran suaranya nih. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Jadi mohon maaf kalau nanti ke depan banyak liburnya pengajian kita. Paling enggak mungkin 2-3 kali Kamis libur Om. Nah, nanti silakan dikondisikan, diisi zikir tahlil boleh. Yang pasti di sini tetap diadakan. Jangan libur, kalau kelamaan libur takutnya malah tambah males nanti. Jadi tetap Bapak Ibu hadir, diisi dengan zikir. Nanti ada Ustadz Burhanuddin dan Ustadz lainnya untuk memimpin zikir dan mendoakan kami di perjalanan itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Dan kita berada di makalah yang ke-6 dari Babus Subai. Ini saya nggak kelihatan wajah Bapak ini. Kedengaran Bu suara saya Bu? Enggak. Samar-samar ya? Iya, kebarengan bercanda nggak apa-apa lah. Pokoknya ikhlas saja. Ntar ilmunya masuk ke hati walaupun nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, makalah yang ke-6 dari Babus Subai. Makalah ini qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabiullah, nasihat buat kita semua. Yang pertama, ad-dunya daruman la darolahu. Ini yang pertama. Kata Rasulullah, ad-dunya, dunia yang kita tinggalin, yang kita tempatin ini Bapak Ibu, itu merupakan daruman, merupakan rumahnya seseorang. La darolahu, yang tidak punya rumah di akhiratnya. Bagi orang-orang yang tidak punya rumah di akhirat, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka dunia ini segala-galanya bagi mereka. Karena dunia ini tempat tinggal mereka. Tapi bagi kita orang muslim, orang yang meyakini ada kehidupan akhirat, maka dunia ini bukanlah segala-galanya. Rumah yang kita tempatin itu hanya rumah singgah, bukan tempat tinggal. Betul? Tempat singgah apa tempat tinggal? Cuman singgah doangan. Berapa tahun? Sampai nggak 100 tahun? Kayaknya enggak, Pak. Kita bertempat di dunia, menempati rumah hanya sebagai tempat singgah. Tempat kita, rumah kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah. Amin ya robbal. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus punya keteguhan hati. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat lebih baik, lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kita punya keyakinan negeri akhirat, kehidupan akhirat itu ada negeri yang sangat baik dan kekal selama-lamanya. Dengan keteguhan hati semacam itu, kita menjalani kehidupan di dunia ini lebih santai, lebih rileks. Punya rumah kayak apa, gak masalah. Mau yang dinding bambu, yang dinding bata, yang dinding apalah, itu gak menjadi masalah. Karena itu hanya sekedar tempat singgah. Yang penting nanti kehidupan akhirat kita punya rumah, punya istana di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, surga itu qi'an wasi'an. Surga itu digambarkan qi'an wasi'an, sebuah tanah kosong yang luas luar biasa. Dan tanah kosong itu akan dikapling-kapling, sehingga nanti orang itu kebagian beda-beda. Ada yang 1000 meter, 2000 meter, 10.000 meter dan seterusnya. Nah, kira-kira nih Bapak pengen dapat yang berapa ribu meter?
hektar. 5 hektar. Boleh. Pesennya dari sekarang. Pesennya dari sekarang. Bagaimana cara kita memesan kaplingan di dalam surga? Yaitu dengan memperbanyak amal solih. Salah satunya rajin datang ke rumahnya Allah seperti saat ini, Pak. Karena dalam sebuah riwayat, orang yang datang ke rumahnya Allah, entah itu dalam rangka sholat, dalam rangka ngaji, zikir, atau iktikaf, orang itu sama juga membangun istana di dalam surga. Jadi Bapak Ibu, inilah bedanya surga dengan neraka. Kalau neraka udah jadi, udah beres, segala macam bentuk siksaan udah jadi. Kalau ada yang pengen nyobain udah siap pakai. Tapi kalau surga itu belum jadi, Pak. Surga itu belum jadi. Kenapa? Yang bikinnya sekarang. Kalau kita pengen mendapati surga dengan fasilitas yang luar biasa, maka sekarang inilah kita membangun surga di akhirat. Saat kita rajin ibadah, maka surga kita tuh terus ditingkatkan kualitasnya, fasilitasnya terus dibuat. Tapi kalau kita lagi kendor ibadah, lagi males ibadah, ya proyek pembangunan surga Bapak berhenti. Makanya mumpung masih sehat, masih hidup, masih kuat, terus istiqomah dalam kebaikan dalam rangka membangun istana di dalam surga. Apakah nanti istana kita sama semua? Beda-beda, Pak. Setiap orang punya surga, punya istana dalam surga, beda-beda. Tergantung amal perbuatannya, tergantung kualitas ibadahnya, tergantung banyak sedikitnya ibadahnya. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, biarin gelap-gelapan, ngaji mah tetap, biarin hujan, ngaji mah tetap. Jangan suka memanjakan diri sendiri, ya mati lampu, libur dah, jangan. Ya hujan, libur deh, itu namanya orang manjain diri sendiri. Urusan ibadah, jangan suka memanjakan diri sendiri, terus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, hawa nafsu kita ini yang akan menguasai diri kita, sehingga nggak sadar umur makin habis, amal ibadah nggak nambah-nambah. Naudzubillahimin. Itu yang pertama, bahwa dunia ini dipersiapkan untuk orang yang tidak punya rumah di akhirat. Kita punya keyakinan punya rumah di akhirat, sehingga menjalani kehidupan di dunia jangan sampai ngoyo. Jangan sampai mengalahkan urusan akhirat. Jangan sampai mengorbankan kewajiban kita kepada Allah gara-gara ngejar dunia. Jangan. Nanti kita 2 kali penyesalan kita. Nyesel di dunia, nyesel di akhirat. 2 kali sakit. Sakit di dunia, sakit di akhirat. Dan perlu kita ingat betul bahwa kehidupan kita itu 2 kali. Kita hidup 2 kali, hidup di dunia, hidup di akhirat. Hidup di dunia untuk menanam, hidup di akhirat untuk memanen. Maka pastikan kita hidup di dunia memperbanyak tanaman kebaikan. Dan perlu hati-hati kita nanam apa di dunia. Karena apa yang kita tanam, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, pasti akan kita panen di kehidupan akhirat. Maka pastikan yang kita tanam adalah kebaikan. Amin ya robbal. Ini saya udah haus nih Pak, udah ngeden-ngeden nih ngajinya. Yang kedua, wa maluman la malalahu walaha yajma'u man la aqlalahu. Yang kedua nasihat dari Rasulullah, dunia ini adalah harta. Harta bagi siapa? Malla malalahu, bagi orang yang tidak punya harta besok di kehidupan akhirat. Apakah harta ini bisa dibawa ke akhirat? Bisa nggak Pak?
Duit bisa nggak dibawa ke akhirat, Bu? Bisa banget. Bagi orang yang beriman, dia meyakini harta ini tidak hanya untuk kehidupan dunia. Maka mukmin yang cerdas, dia kerja yang rajin, dia kumpulin harta yang banyak, dan dia memastikan hartanya dibawa ke negeri akhirat. Bagaimana caranya? Ya. Caranya biar harta kita ke bawah mati, ke bawah ke negeri akhirat, disedekahkan, ditasarufkan, dibelanjakan di jalan Allah. Titipin di masjid, titipin ke musola, pondok pesantren, yatim piatu, miskin, fuqara, para duafa, titipin ke mereka. Nanti di akhirat kita ambil lagi. Setuju? Setuju, Pak? Kalau Bapak simpen di rumah, simpen di ATM, simpen di bawah bantal umpamanya, itu hanya dunia, dia hanya harta di dunia. Hanya harta di dunia. Begitu kita mati, kita udah nggak mendapatkan kebaikan dari harta itu. Makanya kalau saat ini kita melihat ada orang nguber dunia, mati-matian, berangkat gelap, pulang gelap, pala jadi kaki, kaki jadi, sementara tidak dibelanjakan di jalan Allah, itulah orang yang tersesatkan, orang yang gila harta. Orang seperti itu, dia kumpulin harta tapi nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau jihad di jalan Allah. Orang seperti itu adalah orang yang rugi, udah capek di dunia, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Makanya Bapak Ibu, nggak ada alasan untuk tidak bersedekah. Pastikan setiap hari kita bisa menyisihkan harta yang kita kumpulkan tuh untuk sedekah. Satu saat kita mati, kita mendapatkan kebaikan harta itu. Sebab kalau kita tumpuk-tumpuk, nunggu banyak, takutnya keburu mati. Kalau udah keburu mati, kita nggak bisa mendapatkan kebaikan harta itu. Iya, kalau ahli waris kita itu orang baik, anak kita solih-solihah, ingat, ngerti, doain kita. Lah kalau anak kita nggak ada yang solih, nakal semua, habis harta kita nggak kebagian apa-apa. Makanya motivasi kita adalah cari harta yang banyak, lalu belanjakan di jalan Allah. Bukan berarti kita terus nggak mau ngambil harta, jangan. Kalau kita nggak mau ngambil harta, nanti harta dikuasain orang kafir. Kita tetap rajin kerja, nyari harta yang banyak, tapi itu niatkan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Yang kedua, harta yang kita kumpulkan biar nggak mengganggu ibadah kita, itu harta, duit, letakkan di tangan, jangan diletakkan di hati. Begitu Bapak Ibu punya harta banyak, diletakkan di hati, makanya terjadi harta banyak tapi malas ibadah. Harta banyak tapi terjauhkan dari Allah. Beda kalau orang itu nyari harta yang banyak tapi diletakkan di tangan. Satu saat ada yang membutuhkan, dia begitu ringannya berbagi dengan orang lain. Alhamdulillah. Ada nggak orang makin kaya tapi makin pelit? Memang begitu biasanya. Kenapa makin kaya kok makin pelit? Karena hartanya ditaruhnya di hati. Beda kalau harta itu diletakkan di tangan, makin kaya, makin dermawan. Karena dia tahu betul harta ini adalah harta untuk kehidupan akhirat. Siapa yang butuh, silakan. Begitu ringan tangannya berbagi itu. Nah, makanya kita berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Untuk apa? Allah hilangkan sifat bakhil dalam hati kita. Kita kalau tanpa pertolongan Allah, Pak, yang ada itu pelit mulu. Yang ada pelit mulu.
Harta sedikit pengen banyak, udah banyak makin pengen banyak. Yang ada pelit, rakus, terjauhkan dari Allah. Itu yang paling bahaya. Paling bahaya karena ujian hidup yang paling bahaya itu ketika kita sudah diliputi penyakit cinta harta. Itu luar biasa, orang bisa oleng imannya gara-gara harta. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan, dunia itu hanya harta bagi orang yang tidak punya harta di akhirat. Nah, kita punya komitmen seluruh kehidupan nikmat di dunia ini kita belanjakan di jalan Allah. Sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang kaya di negeri akhirat. Amin ya robbal. Di dunianya kaya, di akhiratnya kaya. Jangan sampai kayak orang sono, udah di hidupnya miskin, di akhiratnya masih miskin. Jangan. 2 kali kita sedih, 2 kali tersiksa namanya. Nah, biarin kita hidup sederhana di dunia, tapi besok di akhirat kita menjadi orang yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, boleh minum dulu ya. Itu dong. Wa yashtagilu bi syahwatiha man la fahma laha. Yang ketiga itu dunia, wa yashtagilu, orang itu akan disibukkan bi syahwatiha, dengan syahwat dunia. Bagi siapa? Man la fahma lahu, bagi orang yang tidak memahami tentang dunia itu sendiri. Orang yang tidak punya pemahaman tentang dunia, dipikirnya dunia itu segala-galanya, sehingga dia mati-matian ngejar dunia. Orang kalau tidak punya pemahaman dengan dunia, dipikirnya dunia ini adalah yang bakal menolong dirinya, sehingga apa-apa diukur dengan dunia. Ada nggak orang begitu, Pak? Ya emang banyak, Pak. Maka kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang menyesatkan. Yaitu kalimat gampang itu mah kalau ada duitnya. Ada kalimat begitu kan? Itu kalimat sesat, Pak. Seakan-akan semua bisa diselesaikan dengan uang. Padahal banyak kasus yang nggak bisa diselesaikan dengan harta. Dan sebaliknya, banyak kasus tanpa harta dengan pertolongan Allah selesai dengan indah. Sehingga orang mukmin harus punya keyakinan harta ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Pertolongan mutlak datangnya dari Allah. Kalau kita ngandelin harta, ngandelin duit, Pak, kita akan dipermalukan oleh Allah. Kemarin saya pulang kampung, ngantar anak ke Kudus seminggu. Ada bahasa yang salah. Ada bahasa yang salah, saya sendiri yang salah. Anak saya bilang, ya nanti bayar pondok harus lunas loh ya. Nah, saya bilang, gampang insya Allah. Saya udah pakai kalimat insya Allah loh Pak. Tapi masih salah, ditegur oleh Allah. Itu ATM saya keblokir Pak. ATM saya pinnya keblokir, jadi saya di sana tuh nggak bisa ngambil duit. Allah seakan-akan negur, mana duitmu, bisa nggak nyelesain urusan? Bingung kita Pak. Baru 2 hari di Kudus ATM keblokir, padahal kebutuhan anak di pondok dan lain-lain masih banyak. Bingung saya, mau gimana? Saya coba ATM yang kedua, keblokir lagi. Ini benar-benar aneh, padahal saya yakin PIN yang saya masukkan itu benar. Tapi kenapa bisa keblokir? Saya coba ATM yang ketiga yang berbeda, keblokir lagi. 3 kali mencet salah, keblokir. Padahal saya yakin benar. Akhirnya, bagaimana nih urusan kayak begini nih? Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kesalahan kita.
Jadi mengandalkan harta bukan mengandalkan pertolongan Allah. Kita istighfar, lalu saya menghubungi Pak Soma, Ketua Majelis Kanjeng Rahmah. Pak Soma, PIN saya keblokir tiga-tiganya. Saya pinjam uang, tolong transfer, kirim ke rekening adik saya. Akhirnya dikirim Pak, ke rekening adik saya, terus diambilin sama adik saya. Karena kebutuhan harus diselesaikan itu. Masya Allah, begitu sampai Depok, saya urus itu ATM Pak. Saya minta tolong dibuka blokirnya. Begitu saya sudah dibuka, saya coba lagi PIN-nya, bener, normal lagi. Kenapa waktu di Kudus kok nggak bisa kepake, malah keblokir? Itu teguran yang saya rasakan. Kita lupa, kita lengah, cuma kalimat sepele doang loh Pak. Gampang itu mah, insya Allah bisa. Salah kalimat seperti itu Pak. Yang benar, insya Allahnya didahulukan. Kita jadi mendapatkan pelajaran. Kiai bisa salah, ya bisa lah Pak. Kiai manusia. Jadi kalimat gampang itu mah, insya Allah bisa. Kalimat itu salah. Yang benar, insya Allahnya didahulukan. Insya Allah itu gampang. Jadi kalimat insya Allah didahulukan, jangan dibelakangkan. Dan saya sudah mendapatkan teguran itu. Masya Allah. Jadi kalau kita mengungkapkan kalimat, insya Allahnya taruh di depan, jangan taruh di belakang. Begitu kita membelakangkan kalimat insya Allah, seakan-akan kita menomorduakan Allah. Disitulah Allah akan menegur kita. Benar-benar itu Pak, ya Allah, jadi berasa betul itu. Nah inilah pentingnya kita mengasah hati. Jangan sampai ditegur Allah tapi nggak berasa, itu yang paling bahaya. Orang yang selamat adalah orang yang ketika ditegur dia berasa dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah, ini pelajaran yang berharga buat saya pribadi dan buat jamaah. Jangan membelakangkan kalimat insya Allah. Apapun itu, ketika Bapak dimintai tolong orang, nanti malam tolong gini-gini, insya Allah hadir. Jangan siap hadir insya Allah. Nah belakang tuh, biasanya kalau membelakangkan kalimat itu, nanti lihat ujiannya berat. Malah lebih sering nggak terjadi, nggak terwujud. Itu yang saya rasakan. Biasanya saya insya Allah saya dahulukan, loh kenapa itu kok tiba-tiba insya Allah saya belakangkan, langsung ditegur oleh Allah. Tiga-tiganya kartu ATM itu keblokir, padahal PIN yang saya masukkan benar. Saya cek di sini ya benar semua, nggak ada berubah. Bapak Ibu nggak usah nanya PIN-nya nomor berapa, nggak usah. Itu Masya Allah, itu pelajaran berharga. Jadi dunia bukan segala-galanya. Hanya orang-orang yang tidak punya iman yang menganggap dunia segala-galanya. Maka kalimat sesat yang kedua adalah dunia memang tidak segala-galanya, tapi tanpa dunia orang bakal mati. Duit memang nggak dibawa mati, tapi nggak punya duit rasanya mau mati. Itu kalimat sesat. Ya, itu terjadi kan? Itu kalimat sesat Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan. Sering saya mendapati kalimat itu. Duit memang nggak dibawa mati Ustadz, tapi nggak punya duit rasanya mati. Padahal banyak kasus tanpa duit tetap eksis karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap komitmen kita itu, dunia bukan segala-galanya. Dunia hanya sebatas wasilah, perantara untuk menunjang amal ibadah kita untuk kehidupan akhirat. Yang berikutnya, kali anak kita mendapatkan masa depan yang baik, itu bukan harta.
Banyak kasus anak ditinggalin warisan banyak, kontrakan 10 pintu, tanah sekian hektar. Ternyata habis semuanya. Habis semuanya, ujung-ujungnya anak yang ngontrak pindah-pindahan begitu. Karena sesungguhnya ketika kita diliputi rasa takut karena takut gak kebagian harta, disitulah justru kita terjauhkan dari pertolongan Allah. Hidupan kita malah makin keblangsak kalau bahasa orang Betawinya. Beda ketika kita mungkin gak punya harta, tapi punya keyakinan yang luar biasa terhadap pertolongan Allah, justru yang terjadi harta itu yang akan mengejar kita. Alhamdulillah. Lebih senang ngejar harta apa dikejar harta? Lebih senang mencari duit apa dicari duit? Beneran, Bu? Ntar bingung lagi. Duit datang mulu, bingung ya. Karena memang ada dua, harta itu ada dua, Pak. Ada harta yang harus dicari, ada harta yang justru mencari kita. Rezeki memang begitu. Rezeki ada dua, ada rezeki yang mana kelompok seorang, dia bisa mendapat rezeki kalau dia mencari. Tapi ada sekelompok orang yang mana dia nggak perlu mencari, justru dia dicari rezeki. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya adalah satu, kita komitmen selalu berusaha menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang konsisten dengan ketakwaannya, satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang itu makhroja. Makhroja itu apa? Jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan hidup orang itu. Jadi ketika kita ditimpa masalah, ditimpa urusan yang mungkin rumit, jangan pernah berpaling dari Allah. Begitu kita berpaling, malah babak belur kita, Pak. Terus bagaimana? Tingkatkan lagi ketakwaannya. Maka cepat atau lambat Allah berikan makhroja, jalan keluar, solusi dari semua permasalahan hidup kita. Yang kedua, orang yang konsisten dalam takwanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia, orang itu akan diberikan Allah rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah disangka-sangka. Itu benar-benar murni pertolongan Allah. Dia jaga ketakwaannya, dia jaga amaliyah-amaliyahnya, sunah-sunahnya dia dihidupkan. Maka tunggu, Pak. Allah akan kirim rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah terduga sebelumnya. Nah, itu cara kita dicari rezeki, bukan mencari rezeki. Yang ketiga, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, berserah diri sama Allah, fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh, maka Allah berjanji kepada zatnya, hasbuh, akan mencukupi seluruh kebutuhan orang tersebut. Bapak Ibu bisa rasakan, jaga ketakwaan, urusan beres. Kelihatannya kerjanya biasa-biasa saja, tapi urusannya beres. Anak sekolah beres, bayar arisan beres, kondangan, kalau bahasa Betawi, ketemu baik. Iya, ketemu baik. Coba sekarang Bapak hitung deh, pakai rumus matematika. Nggak bakal ketemu rumusnya, Pak. Kita kerjanya apa, dapat rezekinya seberapa, kebutuhan kita loh seberapa. Kalau pakai matematika nggak bakal ketemu rumusnya. Tapi dengan rumus Allah, semua ketemu, semua beres. Alhamdulillah. Maka jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah. Kemarin malam saya kajian di Majelis Darul Ihsan Bulak Timur, membahas tentang hal yang sama seperti ini.
Ketika seorang ayah punya anak, punya istri, dia kerja gak pernah dapat, akhirnya sehari semalam dia lapar, sekeluarga lapar semua. Maka si ayah itu udah nyari kerjaan gak dapat, akhirnya dia ke masjid, Pak. Dia ke masjid, dia niatkan dia kerja kepada Al-Malik. Al-Malik itu adalah raja di raja. Siapa Al-Malik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ke masjid, dia sholat, dia apa baik di masjid. Dia niat bekerja kepada rajanya raja. Keren apa enggak? Keren, Pak. Maka merbot itu pekerjaan yang paling keren. Dia enggak kerja lagi dengan seorang bos. Dia tidak sekedar big boss, tapi dia bekerja rajanya raja. Dia di masjid, dia sholat, dia apa saja dikerjakan. Sehari semalam dia pulang, tangan kosong, anak keluarga masih kelaparan. Hari kedua masih konsisten ke masjid terus. Begitu masuk hari ketiga, Allah bayar semua pekerjaan selama 3 hari di dalam rumahnya Allah, yaitu masjid. Dalam kitab itu diterangkan, Allah kirim seorang malaikat yang berwujud manusia untuk menghadirkan rezeki ke rumah orang tersebut. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu, kerja mah kerja, waktunya sholat ke masjid, waktunya ngaji ya ngaji. Sebab kekayaan itu yang kita cari bukan rezekinya, yang kita cari adalah zat yang membagi rezeki. Itu yang kita cari. Kalau kita nyari rezeki, mati, Pak. Sampai putus pinggang kita, dapatnya segitu-gitu doang. Tapi kalau kita mencari zat yang membagi rezeki, maka Allah cukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Sehingga Allah kayakan kita lahir batin, Allah kayakan dunia akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Udah isya belum? Udah ya? Iya. Saya udah capek ngeden terus, Pak. Nah, semoga bermanfaat. Dan insya Allah ini malam yang begini, ngaji begini nih, akan menjadi kenangan terindah kita. Amin. Di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat kita ngobrol lagi ya. Dulu kita pernah ngaji pakai lilin ya. Kembali ke zaman jadul. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Doain saya, rombongan, ya, biar selamat kembali ke Indonesia, bertemu Bapak Ibu lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.